Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wal rasula ba'dahu amma ba'du. Puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat, dan terkadang kita lupa akan nikmat yang telah diberikan Allah begitu banyak. Maka kita kembali lagi hari ini, mari kita bersyukur dan ingat lagi nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara mengingat nikmatnya Allah, itu menjadikan kita agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan sehingga kita umatnya yang bisa terus menjadi teladan, menjadi pengikut Rasulullah hingga akhir zaman nanti. Teman-teman sekalian, para panitia yang saya hormati, para teman-teman yang saya cintai, di malam kali ini kita akan sharing, membahas tentang kembali kepada Allah, kembali lagi kepada jalannya Allah, back to Allah. Artinya, ketika kita ingin kembali lagi kepada jalan Allah, maka kita mesti mendapatkan hidayahnya Allah. Dan hidayah itu, teman-teman, perlu dicari. Hidayah itu nggak akan datang sendiri, perlu kita cari. Sesuatu yang kita inginkan, itu perlu kita usahakan. Teman-teman misalkan pengen jadi polisi, pengen jadi tentara misalkan, pengen jadi guru, pengen kuliah di universitas A, universitas B, universitas terbaik misalkan ya, itu mesti diusahakan. Begitupun hidayah. Hidayah pun mesti diusahakan. Untuk kembali lagi kepada Allah, itu gak mesti kita nunggu ada perasaan, ya Allah kayaknya aku harus lagi nih kayaknya aku udah mulai nih kembali dipanggil sama Allah lagi untuk bisa rajin sholat lagi. Tidak nunggu seperti itu. Kita harus sadar diri dan usahakan hari ini juga. Usahakan untuk bisa kembali lagi kepada Allah. Nah, maka teman-teman sekalian, ada beberapa indikator, beberapa ciri-ciri orang yang dapat hidayah. Nah, semoga kita termasuk. Kalau misalkan belum termasuk, nah semoga kita bisa perbaiki itu. Nah, yang pertama teman-teman semua, ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayahnya Allah. Ingat ya, hidayah itu perlu dicari dan diusahakan. Yang pertama dalam surah Al-An'am ayat 125. Surat Al-An'am ayat 125. Jadi kata Allah, ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah, hatinya itu yas'adu fis sama. Hatinya itu terbuka gitu, untuk dadanya itu terbuka untuk menerima agama Islam. Yas'adu fis sama, kata Allah. Salah satu cirinya yakni mudah untuk melakukan amal solih. Jadi ciri-ciri orang yang dapat hidayah itu mudah melakukan amal solih, dan ini mesti diusahakan. Saya kasih contoh. Ada satu rumah dekat dengan masjid. Ketika azan berkomandang gitu ya, terus panggil untuk sholat berjamaah, ini orang yang dekat masjid itu gak bisa ke masjid. Padahal orang itu ada di situ dan dekat ke masjid itu, tinggal buka pintu, nyebrang, masjid di depan, tinggal jalan, sholat berjamaah, tapi gak bisa. Nah, kenapa gak bisa? Gak dapat hidayah. Hidayah itu mesti diusahakan. Contoh lagi. Orang-orang, teman-teman kita misalkan ya, ada yang ngafalin Al-Quran. Kamu kok bisa ya ngafalin Al-Quran sebegitu banyak misalkan ya, itu gimana sih caranya? Dikasih caranya misalnya tuh ya, caranya gini. Aku juga pengen misalnya tuh ya. Tapi setelah dikasih cara-caranya, gak ada diusahakan untuk melakukan yang telah diberikan cara-caranya oleh teman kita ini penghafal Al-Quran. Kita gak mau usahakan, padahal kita tuh udah bilang kita tuh mau, tapi gak diusahakan. Jadi teman-teman, ketika kita ingin kembali lagi kepada Allah, itu bukan hanya mau di dalam hati juga, tapi fisik kita ini mesti usahakan juga. Pohon
itu makanannya itu hanya air saja. Pohon itu makanannya hanya air saja. Tapi teman-teman bisa lihat kan ada pohon yang begitu besar, kuat, lebat daunnya gitu ya. Padahal makanannya cuman air saja. Begitupun hidayah. Ketika kita mengusahakan untuk mendapatkan hidayah, maka iman kita, jiwa kita, hati kita, pikiran kita itu berpengaruh, akan kuat. Dan ini bisa dirasakan ketika teman-teman usahakan. Nah, maka yang pertama tadi ciri-cirinya merasa mudah untuk beramal solih, untuk melakukan amal solih. Misalkan sedekah, lewat nih sedekah, kita ngasih 2.000, ternyata ada lagi sedekah, kotak sedekah lagi gitu ya, kita ngasih lagi. Terus pas keluar ruangan, misalnya keluar kelas, keluar sekolah, atau keluar dari masjid, keluar dari kegiatan apapun, di jalan ada yang minta-minta misalkan ya, sedekah lagi. Terus ketemu lagi di jalan satunya lagi, ada yang minta-minta lagi. Gitu. Kayaknya hari ini kebanyakan ngeluarin uang deh kayaknya. Udahlah cukup aja deh sedekah mah yang tadi-tadi aja. Nah, ketika teman-teman lebih mudah untuk melakukan sedekah, lebih mudah untuk melakukan amal soleh, lebih maksimal untuk melakukan amal soleh, maka hidayah pun akan maksimal untuk dikasih oleh Allah kepada teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi hidayah itu mesti diusahakan. Itu ciri-ciri yang pertama ya. Jadi mudah melakukan amal soleh. Teman-teman, selanjutnya yang kedua, ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Yang kedua ini dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 2-4. Ayat 2-nya itu Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang beriman, ketika disebut nama Allah, gemetar hatinya. Jadi maksudnya itu ada rasa rindu kepada Allah. Ketika disebut nama Allah, gemetar hatinya tuh. Kayak kita jatuh cinta dengan seseorang. Contoh, kita jatuh cinta dengan seseorang, disebut namanya, kerasa, nah ada nama dia disebut misalkan. Atau misalkan lihat barangnya dia, lihat sendalnya dia, ada sendal dia, berarti tandanya ada dia di sini misalkan. Seperti itu, ada rasa rindu kepada Allah. Orang tua, saya kan punya sekolah, punya pesantren. Ketika jadwal perpulangan, kan ada jadwal perpulangan selama 3 bulan 1 kali. Pulangnya itu selama 5 hari. 3 bulan nanti ada jadwal pulang 5 hari. Itu ketika diumumkan besok jadwal pulang ya. Padahal jadwal pulangnya itu besok, tapi diumuminya itu dari hari ini. Itu semua santri mikirin orang tua terus. Jadwal makan misalkan ya, ayo makan dulu. Oh iya duluan. Biasanya kalau misalkan jadwal makan itu sering rebutan. Oh iya, jadwal makan gitu ya, buru-buru. Ini ketika dipanggil jadwal makan, ya duluan lagi nyiapin ini barang-barang buat persiapan pulang. Jadi fokus buat mempersiapkan pulang karena rindu dengan orang tua, belum ketemu. Nah, begitupun manusia, ciri-ciri orang yang dapat hidayah itu rasa rindunya itu begitu hebat. Maka dari itu, ciri-ciri orang yang dapat hidayah itu ketika ia ibadah, itu bukan hanya yang wajibnya saja yang ia kerjakan, tapi yang sunah-sunahnya pun ia kerjakan. Bahkan ditambah lebih maksimal lagi, misalkan sholat duha yang biasanya 2 rakaat, tapi dia lagi rindu sama Allah, lagi pengen dekat sama Allah, lagi pengen minta bantuannya Allah, dia tambah lagi 4 rakaat. Dia usahakan untuk memaksimalkan agar lebih cinta sama Allah, agar lebih dekat sama Allah. Begitupun orang yang rindu. Ketika ada satu pasangan misalkan ya, rindu nih, belum bertemu. Mungkin seorang ayahnya kerja, belum pulang beberapa hari, ibunya di rumah rindu, ngebet pengen bertemu, itu pasti memaksimalkan. Jam 7 misalkan ya, jam 7 waktunya pemberangkatan untuk pergi ke rumah. Jam 6 itu udah siap-siap. Bahkan jam 6 bisa langsung berangkat, biar cepat bertemu istrinya. Begitupun ketika kita memaksimalkan ibadah kita, memaksimalkan amal kebaikan kita. Untuk apa?
dirasakan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti begitu. Nah, kemudian ayat yang 3 dan 4-nya, mereka itulah orang-orang yang beriman. Bagi mereka derajatnya tinggi di sisi Tuhannya dan ampunannya serta ampunannya begitu tinggi. Artinya, ketika ada rasa rindu, itu bukan diaplikasikan, ya Allah saya rindu misalkan ya, bukan seperti itu. Ketika orang yang dapat hidayah, mereka mengaplikasikan rasa rindunya itu dengan seringnya berdoa. Mau sedang susah misalkan, mau sedang senang, tidak pernah putus dari yang namanya doa. Biasanya manusia ketika membutuhkan Tuhan itu ketika mereka sedang diberi ujian yang berat. Dan terkadang ketika diberikan kesenangan mungkin ya, terkadang lupa gitu ya, kesenangan itu berasal dari siapa, kesenangan itu diberikan oleh siapa. Nah, maka dari itu baik senang sedih tidak pernah putus dari doa. Makanya jangan heran teman-teman kalau misalkan ada para ulama atau misalkan orang-orang solih ya, semoga kita juga termasuk, ketika ia berdoa sampai nangis-nangis karena mereka udah merasakan dekat dengan Allah. Orang yang dapat hidayah itu memang sulit untuk dirasakan, untuk mengerti perasaannya, hanya bisa dirasakan oleh sendirinya, dan itu karena hasil usahanya. Nah, maka jangan aneh kalau misalkan ada orang-orang solih ya, setiap dapat ujian itu jawabannya tuh pasti begini, ya namanya juga takdir, saya jalani aja gitu. Ketika dapat cobaan yang berat, ya mungkin ini salah satu Allah pengen menghapus dosa saya. Jawabannya tuh simple, jawabannya tuh bikin jawaban ringan aja, nggak diambil pusing. Kamu kenapa sih? Padahal saya tuh tahu kamu tuh dalam segi harta misalnya tuh ya, dalam segi ekonomi begitu cukup, tapi kamu gak pernah terbebani dengan itu semua. Kenapa sih? Ya nanti juga selama kita masih hidup, Allah bakal ngasih rizki, Allah bakal jamin. Tandanya rizki kita itu belum habis. Makanya ada kisah teman-teman, ini soal rizki ya. Teman-teman pasti tahu kisahnya seorang wanita, dia itu dulunya itu mohon maaf ya, pelacur. Kemudian dia bertobat, yang memberi minum kepada anjing itu. Teman-teman mungkin udah gak aneh cerita itu. Kemudian masuk surga. Nah, kita bukan melihat sisi ngasih minum anjingnya ya, tapi melihat sisi bahwasannya si wanita ini masih ada batas, masih ada baterai. Kalau misalkan di handphone itu masih ada baterai, bahwasanya sisa hidupnya itu, yaitu ditulis ya di lauhul mahfuznya, ditulis di takdirnya, ngasih minum anjingnya dulu, ngasih minum anjing, baru setelah habis ngasih minum anjing meninggal. Nah, begitupun kita juga ada batas hidupnya, ada baterainya. Nah, selama kita masih hidup, tandanya baterainya masih ada, dan apapun ketika baterainya masih ada bakal dijamin kehidupannya oleh sang pencipta, seperti itu. Nah, itu ciri-ciri orang yang dapat hidayah. Jadi ada rasa kerinduan kepada Allah yang diaplikasikan lewat sholat dan doa. Next, teman-teman, yang ketiga, ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Back to Allah. Cara kembali untuk kepada Allah mesti kita usahakan untuk mendapatkan hidayah, karena satu-satunya untuk kembali kepada Allah dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, belajar istiqomah dalam kebaikan. Ini dijelaskan dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Dijelaskan dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Belajar istiqomah dalam kebaikan. Teman-teman, hidup ini kan yang paling sulit itu istiqomah. Jangankan tentang akhirat, tentang dunia saja manusia itu susah untuk konsisten. Contoh, seorang dokter memberikan saran kepada pasiennya. Kata dokter, kamu Fulan, nanti setiap pagi jalan ya 1 jam
biar sehat misalkan ya. Jangan dulu makan pedes-pedesan ya. Jangan dulu minum yang dingin-dingin atau berwarna ya. Cukup air putih dulu misalkan ya. Mungkin kita mendengar saran dari dokter. 1 hari mungkin dilakukan, 2 hari mungkin masih dilakukan, mungkin ketiga harinya udah mulai lepas tuh saran dari dokter, padahal kita masih sakit gitu ya, contoh masih sakit, tapi kita udah lepas saran dari dokter. Gak bisa konsisten dengan omongan dokter. Jangankan omongan dokter gak bisa konsisten, omongan Allah juga terkadang kita gak bisa konsisten untuk mendengarkan omongan. Atau misalkan ketika Allah berfirman gitu, misalkan kata Allah, salah satu belajar istiqomah, kata Allah, berbuat baiklah kepada manusia misalkan ya, janganlah kamu mengejek-ngejek, menghina-hina, mengolok-ngolokkan, contoh itu kata Allah. Ketika kita baca ayat itu, atau misalkan ketika kita baca ya, oh kata Allah tuh jangan menghina, mungkin kita sadar ya, udah mulai tuh beberapa jam mungkin atau sehari kita udah mulai tidak menghina, tapi bisa jadi ketika beberapa hari ngehina lagi. Atau misalkan kata Allah jangan ngomongin orang, jangan gibah. Dengar kajian misalkan teman-teman, dengar kajian, wah udah beberapa kali dengar kajian mendatangkan materi misalkan, teman-teman tersentuh hatinya, mungkin tersentuhnya bisa jadi saat ini saja. Keluar dari ranah kajian bisa jadi teman-teman balik lagi sifat aslinya seperti bagaimana gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Karena ya yang namanya manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Tapi makanya kata Allah dalam surat Al-Ahqaf ini ayat 13, belajar untuk istiqomah. Ada kata belajar. Belajar itu ya bagaimanapun, mau kapanpun belajar. Hari ini belajar untuk istiqomah, ternyata di pertengahan nggak istiqomah lagi misalkannya, tapi kedepannya belajar lagi buat istiqomah, terus belajar. Jangan pernah putus dari yang namanya belajar. Gitu. Itu yang ketiga teman-teman. Jadi belajar istiqomah dalam kebaikan. Kebaikan apapun. Itu adalah ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Nah, lanjut yang keempat teman-teman, ada 6. Yang keempat, ketika kita ingin kembali lagi kepada Allah, maka kita harus usahakan ya, sekali lagi kita mesti usahakan. Yang keempat, rasa ingin tahu tentang Islam itu luar biasa. Orang yang ingin mengetahui tentang Islam, itu ciri-ciri orang yang dapat hidayah. Orang yang pengen belajar tentang agama Islam, itu ciri-ciri orang yang dapat hidayah. Faqihu fiddin. Misalkan, kalau zaman sekarang lewat sosial media misalkan ya, lewat sosial media, lihat di TikTok, lihat di YouTube, lihat kajian-kajian misalkan ya, baca-baca tentang hadis, tentang quotes-quotes Islam misalkan ya, itu sedang belajar agama Islam juga, sama. Jadi belajar agama Islam itu bukan hanya di ranah kajian, mendengarkan ustadz-ustadz, ikut kajian, ikut ke masjid, itu juga sama. Cuman salah satunya juga lewat sosial media, itu juga sama. Belajar agama Islam lewat sosial media ya, mendengarkan dakwah-dakwah. Nah, orang yang dapat hidayah itu belajar tentang Islam, ingin mengetahui tentang Islamnya itu luar biasa. Apa sih Islam itu? Misalkannya dia nyari tahu doa-doa apa aja sih? Doa-doa apa aja sih yang misalkan biar kita dimudahkan dalam urusan dunia, atau misalkan sunnah-sunnah, ibadah sunnah apa aja sih yang mendapatkan pahalanya besar. Dia ingin tahu tentang Islam dan dilakukan. Nah, salah satu orang yang dapat hidayah ketika kita ingin kembali kepada Allah, back to Allah, maka mengetahui, belajar tentang Islam itu harus luar biasa teman-teman ya. Teman-teman mau belajar apapun silahkan, tapi lebih utamakan lagi untuk mengetahui tentang Islam. Karena satu-satunya fondasi kita di hidup kita itu iman, dan iman ini mesti diisi baterainya itu dengan pengetahuan atau ilmu-ilmu Islam. Ya, itu yang keempat. Lanjut lagi teman-teman, yang kelima, back to Allah. Kembali lagi kepada Allah yang harus kita usahakan. Yang kelima, sabar
menghadapi kehidupan. Sabar. Kuncinya itu sabar. Ciri-ciri orang yang dapat hidayah itu, orang-orang beriman itu pasti wajib sabar. Bukan belajar sabar, wajib sabar. Belajar sabar untuk awal-awal ya bagus gitu ya. Tapi ketika kita udah tahu, ketika kita ingin mendapatkan hidayah, ketika kita ingin lebih maksimal kembali kepada Allah, maka bukan belajar lagi, wajib untuk sabar. Hidup itu kan cirinya ujian, teman-teman. Hidup itu cirinya ujian. Nah, ini dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kata Allah, setiap manusia akan merasakan kematian, dan juga ketika sebelum meninggal, sebelum mati, Allah bakal menguji dengan keburukan dan kebaikan. Jadi ujian itu bukan hanya keburukan aja, teman-teman. Karena banyak ya yang menganggap bahwasanya ketika dapat musibah, aduh ini ujian. Kebaikan juga itu ujian. Kita ngambil kisah sirah. Pertama, kita ngambil kisah Nabi yang diuji oleh kebaikan. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu diuji kebaikan. Diberi ilmu yang begitu hebat ya, sehingga bisa berbicara dengan hewan, makhluk hidup selain manusia, hewan, jin gitu ya, bisa berbicara dengan mereka. Kemudian kekayaannya begitu hebat, jabatannya begitu tinggi, kemudian popularitasnya begitu luas. Nabi Sulaiman itu pada saat dulu itu terkenal. Kalau misalkan sekarang tuh artis besar lah gitu. Nabi Sulaiman itu diuji kebaikan. Nah, kata Nabi Sulaiman pernah berbicara seperti ini kepada umatnya. Saya diberikan banyak nikmat oleh Allah. Ini adalah ujian bagi saya. Apakah saya bakal lupa dengan Allah, atau misalkan terlalaikan dengan nikmat itu semua? Itu Nabi Sulaiman sama menganggap semua nikmat yang diberikan Allah itu adalah ujian. Ini tuh ujian bagi saya. Allah tuh ngasih banyak nikmat tuh biar saya tuh, Allah tuh nguji gak sih? Jadi bahasanya gini lah, Allah tuh ngasih ujian kepada Nabi Sulaiman. Nih saya kasih ujian, saya tuh pengen nguji, ketika dikasih ujian masih inget gak ya sama yang memberikan kenikmatan. Misalkan saya kasih nikmat banyak nih, tapi masih inget gak ya sama yang memberi nikmat. Nah begitu pun Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu takut kalau misalkan lupa siapa yang memberi nikmat. Makanya kata Nabi Sulaiman, nikmat, kebaikan itu juga adalah ujian. Ujian ya. Sekarang banyak nih misalkan orang-orang yang diberikan harta lebih, ilmu lebih, tapi dipakai dengan yang kurang tepat. Contoh misalkan, para pejabat itu pintar-pintar, teman-teman. Para pejabat, dokter, guru-guru pintar-pintar, tapi ada yang dipakai kepintarannya itu untuk membohongi orang yang kurang pintar. Ilmunya itu dipakai untuk menghancurkan orang-orang yang kurang pintar. Atau misalkan orang yang punya harta lebih, dipakai hartanya buat menghancurkan ya orang-orang yang kurang punya harta. Misalkan ya sekarang kan udah banyak nih sawah-sawah dipaksa dibeli. Nih saya beli ratusan juta atau miliaran bahkan ya, saya beli. Misalkan tidak mau, ini cuman harta saya yang saya punya misalkan ya, udah saya beli aja nih dengan uang sebanyaknya misalkan ya. Akhirnya tergoda dibeli dan dibangun misalkan perumahan atau gedung, dan akhirnya orang-orang yang mungkin kurang dengan hartanya kebingungan untuk mendapatkan hasil di mana. Biasanya kan dari sawah, terus akhirnya minta misalkan, boleh gak minta saya uang misalkan, ya usaha sendirilah gitu misalkan ya. Itu banyak orang-orang yang memakai hartanya untuk merugikan orang lain. Kemudian kita lihat lagi contoh Nabi Ayub yang diberikan keburukan, ujian penderitaan. Ya ujian penderitaan ya, ujian keburukan, kan dikasih penyakit yang begitu lama, itu juga sama ujian. Kata Nabi Ayub, apakah saya ketika diberi ujian penderitaan ini
bakal putus asa, bakal bisa bertahan untuk sabar, atau misalkan saya udahlah mending milih putus asa aja, misalkan jadi milih, kalau zaman sekarang mungkin ya bunuh diri aja lah misalkan ya, kan kebanyakan ketika manusia itu tidak kuat untuk menanggung beban itu bunuh diri. Nah, kenapa Nabi Ayub itu bisa sabar dengan ujian penderitaan? Karena imannya yang kuat, hatinya yang udah terikat dengan Allah. Kenapa banyak di zaman sekarang ini ya yang bunuh diri seperti itu, banyak beban yang ia gak sanggup untuk ia jalani, kemudian ia bunuh diri karena imannya gak kuat. Ketika Allah kasih ujian beban, ya ujian penderitaan atau misalkan beban ya kepada satu orang, dan seorang ini gak kuat untuk menjalaninya. Gak kuatnya itu karena porsi imannya masih kecil, sedangkan ujiannya berat. Ujian itu bisa dijalani karena iman, teman-teman. Jangan menganggap itu ketika kita berhasil menghadapi ujian itu karena hasil kita. Ya betul, hasil kita, tapi hasil kita ini juga terlahir dari iman. Nah makanya ketika iman sempit itu banyak yang gak kuat, akhirnya stres misalkan ya, marah-marah misalkan, marah ke sana kemari. Itu ketika diberi penderitaan, imannya gak kuat, bebannya gak bisa ditangkap, ya seperti itu. Nah Nabi Ayub itu bisa bertahan itu karena imannya yang kuat. Ketika dikasih, salah satunya ketika dikasih penderitaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub tetap beribadah, Nabi Ayub tetap berdoa, Nabi Ayub tetap beristighfar, tetap berikhtiar berobat, makanya imannya menjadi kuat. Nah, itu ya salah satunya. Jadi sabar menghadapi kehidupan. Salah satu orang yang dapat hidayah itu sabar menghadapi kehidupan. Yang terakhir, teman-teman. Yang terakhir, ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah, astagfirullah. Ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah, back to Allah, banyak mendengar dan mengikuti kebaikan. Nah, jadi orang yang banyak mendengar kebaikan, banyak mengikuti kebaikan. Contoh misalkan di sosial medianya mengikuti ustadz-ustadz misalkan ya, atau mendengar yang tadi ya, mendengar kebaikan, kajian-kajian, matanya misalkan dilihat untuk kebaikan-kebaikan, itu insya Allah tanpa kita sadari itu mengobati iman kita, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Teman-teman, orang-orang soleh itu, para ulama, orang-orang soleh, kenapa ada suaranya? Orang-orang soleh, para ulama, kenapa mereka itu, kalau kita lihat ya, kenapa mereka itu tenang-tenang, wajahnya tuh tenang gitu ya, pribadinya itu tenang, bahkan yang mereka lakukan tuh sangat lembut gitu ya. Misalkan kayak buku nih, misalkan ngangkat buku aja adem gitu liatnya tuh, atau misalkan ngebuka bukunya tuh adem, beda kayak ya kayak orang-orang biasalah, atau kayak kita gitu ya, kalau misalkan buka buku aja biasa. Tapi kalau orang-orang yang berilmu, orang-orang yang orang-orang yang solih, ketika melakukan sesuatu itu adem aja dilihatnya tuh. Nah ternyata teman-teman, saya dapat satu ilmu ya dari guru saya, yang saya juga mungkin menyadari akan hal itu. Jadi kata guru saya, ketika teman-teman ingin mendapatkan ketenangan, yang tadi ya, mendengar kebaikan, mengikuti kebaikan, melihat kebaikan, itu munculnya ketenangan. Nah, kata guru saya, ketika teman-teman ingin tenang hidupnya, salah satunya tentunya ibadah ya. Namun salah satunya lagi, yakni banyak melihat orang yang soleh. Kalau pengen tenang hidupnya, banyak melihat orang yang soleh, dan kalau bisa bergabung dengan orang yang soleh. Misalkan ada kajian nih, kalau bisa bergabungnya langsung ya, berhadapan-hadapan, maksudnya kayak kajian kita ada di situ. Kalau misalkan seperti virtual begini, itu ada kurang lah gitu, efeknya kurang. Namun kalau misalkan langsung bertemu, itu insya Allah teman-teman tenang. Dan saya
saya rasakan itu sendiri. Ketika saya bertemu Agim, kalau misalkan teman-teman ada yang tahu ya, Agim itu Ustadz dikenal di Jawa Barat ini, di Bandung. Ketika bersama dengan Agim, saya tuh tenang banget, bahkan ketika kajian bareng Agim, teman-teman. Yang disampaikan Agim itu, materinya itu saya tahu. Saya udah paham. Yang disampaikan Agim itu saya paham. Oh ya, ini materi tentang ini, ayatnya ini, saya tuh paham. Namun ketika disampaikan ulang oleh Agim, itu rasanya tuh beda, teman. Lebih kena lagi gitu. Dan lebih tenang lagi. Maka benar kata guru saya, ketika teman-teman ingin tenang hidupnya, ingin tenang hatinya, coba sering berinteraksi, bergabung, atau misalkan melihat aja orang-orang solih. Nah, kenapa hidup kita ini ketika diberi ujian atau misalkan ketika menjalani hidup itu kadang ngerasa gelisah, ada rasa gelisah, padahal gak ada apa-apa, gak ada masalah, gak ada apa-apa, tapi sering gelisah. Nah, salah satunya nih mata kita ya, mata kita mengikuti atau mendengarkan telinga kita itu yang tidak baik. Misal FYP di TikTok, yang lewatnya itu orang-orang kafir misalkan ya, atau misalkan lihat film deh, lihat film contoh. Teman-teman yang suka lihat film, boleh lihat film, gak dilarang, tapi jangan terlalu sering juga teman-teman ya. Hiburan aja boleh. Misalkan ada teman-teman yang cinta drakor gak apa-apa, oke. Cuman kalau misalkan keseringan melihat drakor, yang dilihat itu kan orang-orang kafir, cara-cara gaya-gaya mereka itu kan beda dengan orang-orang Islam ya. Ketika kita sering melihat itu tanpa kita sadari, masuk ke alam bawah sadar kita, itu berpengaruh kepada iman kita, teman-teman. Tapi kalau misalkan kita sering melihatnya tuh, para ulama misalkan ya, para ustadz itu juga tanpa kita sadari masuk ke alam bawah sadar kita, itu berpengaruh juga kepada iman kita. Nah, maka dari itu, ciri-ciri orang yang dapat hidayah itu banyak mendengar kebaikan, mengikuti kebaikan, dan melihat kebaikan. Dan tentunya jangan lupa juga berbuat kebaikan kepada sesama. Teman-teman, ada satu quotes. Pohon itu, pohon yang berbuah, meskipun buahnya itu sering dibawa ya, sering diambil gitu oleh manusia, pohon itu suatu saat nanti bakal tetap mengeluarkan buah itu. Sering diambil, tambahkan buah lagi, diambil lagi, melahirkan buah lagi, diambil lagi, melahirkan buah lagi. Bahkan terkadang ada pohon yang udah banyak memberi manfaat, banyak memberi buah, tapi akhir-akhirnya ditebang. Ketika orang yang berbuat kebaikan, tidak ada balasan lagi kepada dia kebaikan misalkan dari orang lain, jangan pernah berhenti, teman-teman. Belajarlah kayak pohon, meskipun bahkan teman-teman dijatuhkan, padahal teman-teman sering berbuat baik, tapi teman-teman dijatuhkan, teman-teman ditebang, jangan stop untuk berbuat baik. Lihat pohon juga banyak berbuat baik, banyak memberikan buah misalkan ya kepada manusia, bahkan sampai beberapa kali ternyata akhirnya ditebang. Ya, tugas pohon hanya itu saja. Begitupun manusia, tugas manusia pun ya hanya bermanfaat bagi orang lain, berbuat kebaikan, hingga yang penting Allah ridho gitu ya. Setiap kita membuat kebaikan, kita mencari ridhonya Allah, jangan mencari balas budinya orang lain gitu. Nah, maka dari itu, ciri-ciri orang yang dapat hidayah ya, sekali lagi, mendengar kebaikan, mengikuti kebaikan, melihat kebaikan, dan tidak pernah berhenti juga berbuat kebaikan. Teman-teman, untuk materi hanya ini saja yang saya sampaikan. Mungkin kalau misalkan ada sharing-sharing, saya pengen banget sharing-sharing sama teman-teman, karena biasanya teman-teman setiap saya kajian, terutama pendengarnya itu banyaknya anak muda. Anak muda itu paling senang ketika sharing-sharing gitu, ngobrol-ngobrol. Nah, maka dari itu insya Allah saya pengen banget sharing-sharing sama teman-teman. Nah, teman-teman, saya ulang lagi ya, tadi ada ayat-ayat yang belum ketulis kan. Teman-teman, ciri-ciri orang yang dapat hidayah, back to Allah. Ingat, back to Allah, kembali lagi kepada Allah itu mesti diusahakan. Nah, yang pertama tadi dalam surat Al-An'am 125,
ciri-cirinya itu merasa mudah melakukan amal soleh. Nah, yang keduanya dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan ayat 4. Ada rasa rindu kepada Allah yang diaplikasikan lewat sholat, lewat berdoa. Yang ketiganya, belajar istiqomah dalam kebaikan dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Nah, yang keempatnya, orang yang rasa ingin tahu tentang Islam, ingin belajar Islam, itu ciri-ciri orang yang dapat hidayah. Faqihul fiddin. Nah, yang kelimanya, belajar sabar menghadapi ujian. Tapi ketika teman-teman udah mulai paham arti sabar, teman-teman udah sering melakukan sabar, maka buat teman-teman itu bukan belajar lagi, wajib untuk terus sabar. Siap teman-teman? Biar Allah lebih cinta kepada kita, ya. Kemudian yang terakhirnya, banyak mendengar kebaikan, melihat kebaikan, mengikuti kebaikan, serta berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi kepada MC, moderator. Silahkan, tafadhol. Masya Allah, tabarakallah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Huzaifah yang telah menyampaikan materi pada kajian malam hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik oleh kita semuanya. Baik, memasuki sesi yang berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom pesan. Jangan lupa sertakan nama dan asal grupnya. Dan yang ingin komik, silahkan izin terlebih dulu di kolom pesan. Untuk nanti saya persilahkan. Pertanyaannya tidak boleh melenceng dari pembahasan pada kajian malam hari ini. Baik, kepada teman-teman yang bertanya, dipersilahkan. Afwan Ustaz, Ana izin untuk membacakan pertanyaannya. Iya, tafadhol. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Naya. Jauh dari Allah atau hal yang iman kita rasanya turun banget, bagaimana halnya yang mudah cara kita kembali mendekati diri kita kepada Allah lagi dan kembali menaikkan iman, kadang rasanya malas memberatkan buat ngelakuinnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi mic-nya kematiin. Ya, bagaimana ketika kita ingin menaikkan iman tapi sulit gitu? Tadi itu pertanyaannya. Pertanyaan, jika kita jauh dari Allah atau hal yang iman kita rasanya turun banget, bagaimana halnya mudah cara kita kembali mendekati diri kepada Allah lagi, dan kembali menaikkan iman kita. Kadang rasanya malas memberatkan buat ngelakuinnya. Baik teman-teman, bagaimana ketika iman kita ini udah turun banget dan kita ingin mulai kembali menaikkan iman kita, tapi rasanya malas banget untuk menaikkan iman gitu ya. Teman-teman semua, iman itu akan mudah kita dapatkan, akan mudah kita naikkan kembali, akan mudah kita semangati kembali, akan mudah berapi-api kembali ketika dalam ranah keluarga itu tidak ada kemaksiatan. Salah satunya itu yang paling penting itu yang harus diperhatikan. Saya udah beberapa kali teman-teman sharing-sharing dengan beberapa ustadz.
tentang cara menaikkan iman gitu ya, karena mesti saya juga, para ustadz juga, para orang-orang yang berilmu juga, berilmu agama, mesti imannya itu sering tergoda teman-teman. Maksudnya itu sering turun gitu ya, naik lagi ya. Yang namanya iman kan seperti itu ya, naik turun. Cuman bedanya orang-orang soleh itu, para ulama, ketika turunnya itu masih bisa dianggap ya masih bagus lah gitu. Misalkan salat sunnah duha 4 rakaat, ketika imannya turun jadi 2 rakaat, itu masih bagus, masih bisa melakukan amalan sunnah. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menaikkan iman tapi sulit sekali? Kita pengen naikin iman tapi sulit sekali. Nah, saya dapatkan satu poin yang mungkin ini benar-benar berasal dari sini. Kenapa iman kita susah naik? Ada kemaksiatan dalam tanah keluarga kita. Contoh, misalkan ya, mohon maaf, jika ada orang tua yang masih melakukan keburukan, ingat, itu efeknya itu kepada anaknya juga. Atau misalkan anaknya yang melakukan maksiat, itu efeknya juga kepada orang tuanya juga. Intinya dalam lingkungan keluarga itu, kalau sinyal itu masih sambung menyambung ya. Jadi kalau misalkan ada yang melakukan maksiat, itu yang kena dampaknya tuh semuanya. Contoh misalkan kalau dalam yang bisa kita lihat lah, contoh ada seorang ayah yang korupsi misalkan ya. Lihat jelas kemaksiatannya. Maka dari itu hati-hati ketika melakukan maksiat, bagi anak, bagi orang tua. Dan harus saling mengingatkan tentunya. Karena teman-teman semua, iman itu akan mudah kita naikkan kembali ya, akan mudah kita dapatkan kembali, akan mudah kita untuk semangati kembali ketika kemaksiatan itu udah mulai turun. Tapi kalau misalkan ada maksiat dan bahkan malah meningkat lagi maksiatnya, itu susah iman itu untuk masuk. Dan tentunya mesti dibarengi dengan doa ya, karena doa itu senjatanya Islam, senjatanya umat muslim, maka mesti juga dibarengi oleh doa. Tapi yang harus diperhatikan itu coba ranah keluarga kita ya. Kalau misalkan kita sering melakukan maksiat, mungkin saudara kita deh, kakak kita, adik kita misalkan melakukan maksiat bersembunyi-sembunyi, terus kita sebagai ya saudaranya pengen menaikkan iman misalkan ya, tapi ada saudara kita satu keluarga yang masih melakukan maksiat, itu bakal sulit. Maka dari itu kenapa ada ayat di Al-Quran tentang, saya lupa lagi surat apa ya, jagalah keluargamu ya, jagalah istri-istrimu, anak-anakmu dari panasnya api neraka. Nah, maka dari itu ternyata ini juga berpengaruh, maksiat juga berpengaruhnya kepada iman dan keberkahan kehidupan. Ketika salah satu keluarga kita yang masih melakukan maksiat, maka dampaknya itu semua keluarga ya, teman-teman. Maka dari itu harus saling mengingatkan sesama keluarga. Misalkan ibu atau anak misalkan ya, udah sholat belum, udah istighfar belum misalkan ya, takutnya hari ini udah melakukan dosa, ayo istighfar, seperti itu. Insya Allah ketika saling memotivasi, saling menyemangati untuk berbuat kebaikan satu keluarga aja, insya Allah keimanan, keberkahan itu bakal muncul dengan sendirinya. Teman-teman nanti jadi enak melakukan ibadah, teman-teman jadi adem ayem lah bahasanya ketika melakukan ibadah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz Zai, Ana Eci dari Manado izin bertanya, bagaimana cara kita menanggapi seseorang yang sulit dinasehati tentang kebaikan? Baik, bagaimana menanggapi orang ya yang sulit diberikan kebaikan? Teman-teman, ada hadis bahwasanya kita sesama muslim itu wajib untuk saling mengingatkan, untuk mengajak kebaikan. Wajib agar apa? Agar nanti ketika dihisab nanti tidak menjadi beban buat kita. Takutnya nanti ketika dihisab nanti teman kita menyalahkan, ya Allah, saya nggak pernah diingetin sama teman saya tentang ini, tentang itu, kok
teman saya enak dapat surga misalkan, sedangkan saya dapatnya ke neraka misalkan ya. Padahal teman saya tuh tahu saya tuh melakukan kesalahan, tapi dia tidak mengingatkan, bisa ketarik nanti temannya. Kemudian yang kedua ini ya, agar menjadi pahala jariah ketika kita mengajak kebaikan. Yang dijelaskan dalam hadis itu hanya dua. Hanya satu, mengajak kebaikan, dan pahalanya, efeknya maksudnya dapat dua, agar nanti disaksi di akhirat tidak berat, dan kemudian yang kedua, dia dapat pahala jariah. Nah, di hadis itu tidak ada menjelaskan tentang bagaimana kalau misalkan teman kita ini sulit untuk nuruti ajakan kita misalkan ya. Tidak dijelaskan seperti itu. Maka dari itu kata Allah cukup untuk ingatkan saja, ajak saja, karena yang memberikan hidayah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang memberikan hidayah itu Allah Subhanahu Wa Taala, seperti Nabi Muhammad dan kakeknya siapa ya? Nabi Muhammad itu kan sampai kepada kakeknya buat ayo kakek masuk Islam gitu ya. Kakeknya siapa ya? Saya lupa lagi namanya. Kalau ada yang tahu ya kasih tahu. Lupa lagi. Nah, dipaksa gitu, ayo dapat hidayah, masuk Islam, ayo masuk Islam gitu ya. Tapi kata Allah ingatkan kepada Nabi, wahai Nabi, yang memberikan hidayah itu saya, Allah. Tugas makhluk itu kita sebagai manusia berdoa aja, berdoa biar didapatkan ya hidayah. Maka dari itu ketika ada teman, bagaimana menanggapi teman nih yang udah diajak kebaikan tapi masih sulit. Nah, maka doakan saja semoga hatinya dibukakan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tentunya kita udah mengajak dan mengingatkan. Urusan dia menurut atau tidak itu gimana Allah. Tapi urusan kita juga ikhtiarnya doakan dia. Itu tanggapannya. Oke, Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, izin bertanya. Tadi Ustadz menjelaskan tentang menonton film, tentang contohnya di drakor itu banyak melihat orang-orang kafir. Terus bagaimana jika kita berteman dengan orang non-muslim? Baik. Bagaimana berteman dengan orang non-muslim? Nah, teman-teman, ketika kita berteman dengan orang non-muslim, contoh yang tadi di film dulu deh, kita ngebahas film dulu yang di drakor ya, banyak orang-orang kafir. Di film itu kan kita full melihat ya keseharian, ya intinya setiap jam, setiap action di film itu kita melihat aksinya dia, ketika aksi makannya misalkan ya sambil berdiri atau bagaimana, atau makan yang haram, atau misalkan pergi ke gereja atau misalkan seperti apa, intinya kita lihat semua itu. Namun ketika berteman dengan orang kafir, misalkan bertemannya di ranah sekolah saja, kita lihat dia belajar biasa. Tapi kalau misalkan kita berteman dengan orang kafir, kita lihat nih, misalkan diajak nih, ya mau lihat gak ke gereja misalkan, contoh mau lihat gak ke gereja, lihat aja misalkan ya udah tuh ayo misalkan ya, aku juga pengen tahu gereja itu kayak gimana. Nah, sampai kita ke bawah-bawah kebiasaannya dia, sampai kita melihat kebiasaannya dia. Nah, yang itu yang tidak boleh itu, karena kenapa? Takutnya tanpa kita sadari masuk ke alam bawah sadar itu berpengaruh kepada iman kita. Kok adem banget ya di gereja misalkan, takutnya ada ya omongan-omongan seperti itu di hati kecil kita. Gereja tuh begini ya, tapi ada juga ya misalkan gitu ya. Terus lihat cara dia berdoa misalkan ya, cara dia berdoa, atau misalkan lagi di kelas cara dia berdoa ya, orang Kristen misalkan ya gitu-gitu. Terus kita lihat, terus kadang kita tiba-tiba bercanda ngikutin itu. Atau misalkan yang sering terjadi tanpa masuk ke alam bawah sadar kita, itu banyak orang muslim yang ngomong astaga, kaget astaga. Padahal di dalam Islam juga udah punya khasnya sendiri lah bahasanya seperti itu. Astagfirullahaladzim. Tapi banyak orang muslim saat ini yang latah menyebutkan astaga pada orang muslim. Nah, kenapa? Bisa jadi ketika ia punya teman non muslim, dia sering melihat kebiasaannya, makanya jadi masuk ke alam bawah sadar dan diikuti. Nah, kalau misalkan nonton film itu kan otomatis ya kita benar-benar ngeliatin gitu,
di siang harinya pas actionnya, misalkan ya action siang hari malam hari kita ngeliatin. Nah kalau misalkan berteman dengan orang non muslim boleh-boleh saja, tapi jangan sampai kita melihat kebiasaannya, misalkan bahkan diikutin. Contohnya kayak tadi Pak Bos ada bilang astaga ikutin seperti itu, tapi boleh bersama dengan orang kafir. Kita boleh bersosialisasi dengan siapapun, tapi jangan sampai kita keajak atau misalkan kita bahkan bercanda atau sengaja mengikuti kebiasaan mereka. Allah akan bisa. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, seperti dengan tema malam hari ini, saya izin bertanya, jika ada kerabat yang keluar dari agama Islam, bagaimana caranya untuk membuat dia kembali lagi? Secara kita sudah tahu kalau hal yang dilakukan itu salah, tapi terkadang bingung juga gimana caranya untuk menasihatinya. Syukur Ustaz. Bagaimana mengajak kembali ya kepada kerabat yang dulunya sudah muslim tapi ternyata keluar ya murtad gitu, keluar dari Islam, tapi kita pengen ngajak lagi karena kita tahu agama lain itu salah. Teman-teman, yang menjadi pilihan dia keluar dari Islam itu adalah hatinya, dan hati itu teman-teman gak bisa kita paksakan. Sama halnya seperti jatuh cinta itu gak bisa dipaksakan. Teman-teman jatuh cinta ke si A misalkan ya, terus disuruh sama bestie kita misalkan, kamu jangan ke si A dong, mending ke si B aja. Gak bisa dipaksakan seperti itu. Kita pasti bakal terus milih si A karena memang kita udah jatuh cintanya kepada si A. Hati itu gak bisa dipermainkan teman-teman, hati itu gak bisa dipaksakan untuk memilih sesuatu. Nah, orang yang udah keluar dari agamanya Islam tadi, jujur itu bakal sulit untuk diajak lagi karena hatinya udah milih seperti itu. Terus bagaimana tanggapan kita dong kalau misalkan dia udah keluar dari Islam, kita pengen ngajak lagi, udah tahu agama yang lain itu misalkan salah gitu ya, bla 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 misalkan ya, mau diajak 100 kalipun 1000 kalipun ketika hatinya memilih agama lain itu bakal susah. Kemudian bagaimana tanggapan kita? Biarkan saja mereka memilih pilihannya. Maka dari itu Rasulullah pernah bilang, agamamu ya agamaku ada agamaku. Agamamu, kamu memilih agama itu silakan, agamaku agamaku. Tapi mohon jangan sampai jangan sampai ketika kita masih kerabat beda agama jadi putus juga tali silaturahmi, tali kerabatnya jadi putus, jangan sampai. Masih ya harus tetaplah meskipun beda agama, tali silaturahmi, tali kerabat itu harus tetap bersambung ya. Rasulullah juga berteman dengan orang-orang kafir, Rasulullah juga baik kepada orang-orang kafir. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, selalu amalkan kebiasaan orang Islam. Salah satunya berbaik hati. Amalin terus aja kepada kerabatmu yang udah keluar Islam itu baik hati gitu ya. Ketika kesusahan dibaikin gitu ya. Biar mereka itu melihat lagi, terbuka lagi hatinya. Orang Islam itu ademnya baik-baik. Seperti itu. Rasulullah juga kan begitu kepada orang-orang kafir, sehingga banyak orang-orang kafir yang suka kepada Rasul. Padahal orang kafir. Ya, begitu. Kita ngambil contoh aja dari Rasulullah SAW. Ya, biarkanlah agamamu, agamaku. Hati itu nggak bisa dipaksakan. Tapi kita juga mesti berbuat baik dan jangan sampai putus kerabat. Ya, Allahu a'lam. Anam, pertanyaan terakhir teman-teman. Assalamualaikum Ustadz, Ana Ani Itfa Ashbul izin bertanya, gimana sih caranya mengontrol hawa nafsu yang ketika hati ingin taat tapi jasad selalu bermaksiat? Syukur Ustadz. Baik, bagaimana mengontrol hawa nafsu ketika hati ini ingin taat tapi jiwanya terjun kepada kemaksiatan? Pertama, teman-teman, tipsnya yang pertama, jauhi dari kesendirian. Karena teman-teman, potensi ketika sendiri itu, potensi maksiat itu begitu besar teman-teman. Ini salah satu tipsnya. Meskipun ya maksiat bisa juga
di ranah rame dia melakukan maksiat, bisa juga misalnya seperti ghibah, bohong misalkan ya, itu juga sama. Namun salah satu upaya ketika jangan sampai membiarkan pribadi ini ya, ketika kita hatinya ingin memulai kebaikan, ingin bertobat, jangan sampai sering sendiri. Boleh sendiri, tapi jangan sampai sering sendiri, karena sendiri itu mengundang maksiat teman-teman, dan maksiat ketika sendiri itu maksiatnya besar-besar, serius. Makanya ada perkataan ulama, kalau ingin melihat sifat seseorang itu lihat ketika ia sendiri. Mungkin di keramaian bisa jadi dia baik, mungkin di keramaian bisa jadi omongannya baik, omongannya berilmu misalkan ya, menasehati banyak orang misalkan ya, bagus. Tapi lihat juga ketika ia sendiri, apakah ketika ia sendiri melakukan kebaikan yang sama yang seperti ia omongkan, atau misalkan malah melakukan kebaikan yang keburukan. Nah, jadi yang pertama, hati-hati dengan kesendirian, karena kesendirian itu mengundang maksiat yang besar. Ketika maksiat yang besar berani dilakukan, maka jangan aneh kalau misalkan melakukan maksiat yang kecil yang lainnya. Maksiat yang besar aja dia berani melakukannya. Nah, kemudian tips yang kedua, bagaimana nih niat kita udah pengen dekat sama Allah, tapi jiwa kita ini masih terumbang ambing gitu ya. Teman-teman, tips yang kedua, carilah teman yang punya sama satu tujuan. Misalkan teman virtual nih saat ini, teman virtual ini ada berapa? 435 kurang lebih. Teman-teman di 435 ini itu mereka sama-sama punya satu tujuan, sedang belajar agama Islam. Nah, teman-teman mesti punya teman seperti ini. Gak apa-apa virtual juga, lebih baik sih teman langsung gitu ya, tidak virtual. Tapi virtual juga gak apa-apa. Untuk apa? Untuk saling menguatkan teman-teman, untuk saling menguatkan dan mengingatkan misalkan ya. Dan silakan di situ curhat, ngobrol apapun dengan teman-teman yang punya satu tujuan, teman-teman hijrah misalkan ya. Oh, bagus, boleh misalkan ya, aku berat gak sih ketika pas lagi hijrah misalkan ya, kamu punya tips gak sih? Oh iya, aku ada tips, aku juga berat tapi aku ada tips. Jadi bisa saling sharing, dan di titik itu juga saling menguatkan iman. Nah, insya Allah ketika saling menguatkan iman ya, saling menguatkan, punya teman-teman yang sama-sama punya satu tujuan, insya Allah jiwa ini juga akan dikuatkan, akan punya perisai gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, banyak-banyakin istighfar. Itu aja pesan saya, banyak-banyakin istighfar. Banyak pesan yang Ustadz atau para ulama sampaikan bahwasanya ketika kita ingin terbebas dari kemaksiatan, hati kita ingin melakukan kebaikan tapi jiwa kita masih melakukan kemaksiatan, maka harus tanamkan bahwasanya kita ini seolah-olah dilihat oleh Allah SWT. Benar, itu benar. Cuman salah satu sebelum itu, banyakin dulu istighfar. Istighfar itu amalan yang mudah dilakukan, tapi efeknya begitu hebat, begitu besar. Dosanya kan dosa besar juga bisa dihapus teman-teman dengan istighfar. Nah, ketika lisan kita banyak istighfar, itu insya Allah berpengaruh juga nih kepada obat jiwa, obat hati gitu ya, obat hati ini. Banyakin istighfar. Kenapa saya menyarankan ini? Karena yang sering disampaikan oleh guru saya, setiap beres kajian, setiap beres berpuisi misalkan di puisi upacara, berpidato di upacara, atau kajian-kajian, atau beres sholat bahkan ya, hari ini udah istighfar belum? Istighfar. Kalau yang belum, istighfar kita. Itu sering banget namanya seperti itu, dan kita nurut-nurut aja, tapi kebanyakan keseringan istighfar itu lama-lama akhirnya itu ada efeknya teman-teman, ternyata istighfar itu. Maka dari itu banyak-banyakin dulu istighfar. Ketika banyak istighfar, tanpa alam bawah sadar masuk itu rasa kita ini orang yang banyak dosanya. Maka dari itu kita sering banyak istighfar tanpa kita sadari, ini saya betul-betul astagfirullahaladzim, ini saya sering banyak dosa seperti itu.